Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tambahan materi untuk minggu keempat. Kita akan mempelajari tentang teorema Leibniz dan materi turunan lainnya. Oh iya, bukan teorema Leibniz, tapi notasi Leibniz ya, dan turunan tingkat tinggi. Kemudian juga kita akan menggunakan pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan fungsi komposisi, turunan dari fungsi komposisi untuk mencari turunan implisit, turunan yang diturunkan dari fungsi lainnya, dari fungsi yang sedikit kompleks. Kemudian kita akan menggunakan turunan tersebut untuk menentukan laju dari suatu besaran yang berkaitan dengan besaran lain yang diketahui lajunya. Oke. Jadi notasi Leibniz itu notasi untuk menyederhanakan lah dalam tanda kutip sebuah turunan fungsi misalnya gitu, atau selisihan kemiringan dari sebuah fungsi. Misalnya adalah delta y itu adalah penambahan fungsi fx ditambah delta x dikurangi oleh fx. Jadi perubahan selang delta x itu akan menyebabkan terjadinya perubahan delta y. Nah, notasi Leibniz itu adalah perbandingan atau rasio perubahan delta y dibagi perubahan delta x yang kita gambarkan sebagai fx tambah delta x dikurangi fx dibagi semuanya oleh delta x. Dan ini sama seperti materi sebelumnya, itu menggambarkan tentang kemiringan dari sebuah fungsi atau laju perubahan sebuah fungsi. Oke. Nah, jika delta x-nya itu menuju 0, maka kita menggunakan limit. Ya, limit delta x menuju 0 untuk delta y per delta x, atau kita definisikan sebagai f aksen x. Ya. Nah, ketika delta x itu menuju 0 ya, dan turunannya adalah f aksen x, maka kita buat notasi baru bahwa f aksen x itu adalah dx per dy. Jadi kalau kita menemukan sebuah permasalahan dx per dy itu sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari y atau dari fungsi fx. Oke. Turunan pertama dari y sama dengan x pangkat 3 tambah x atau atau dy per dx, maka nilainya adalah 3x kuadrat ditambah 1. Ini tetap menggunakan teorema limit untuk turunan. Kemudian ada namanya aturan rantai ya. Aturan rantai. Jika dy ya itu bergantung pada u dan u bergantung pada x, jadi y itu adalah fu, u adalah gx, maka dy per dx itu adalah dy per du, du per dx, atau df per du dikalikan dg per dx ya. Df per dg dikalikan dengan dg per dx ya. Ya, ininya adalah kita bisa buat aturan rantai. Contoh, y sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 10. Maka kita misalkan bagian dalamnya g-nya atau u-nya itu sama dengan x pangkat 3 tambah x. Maka y-nya itu sama dengan x pangkat 10 ya. Maka dy per dx-nya itu adalah dy per du, yaitu 10 kali u pangkat 9, kemudian du per dx. Ini x pangkat 3 tambah x diturunkan menjadi 3x kuadrat tambah 1. Maka hasilnya adalah seperti ini. 10 kali x kuadrat tambah x pangkat 9 dikalikan 3x kuadrat tambah 1. Ya. Oke. Nah, bagaimana turunan tingkat tinggi? Turunan tingkat tinggi adalah turunan dari sebuah turunan. Ya, jika misalnya fungsi f
itu kita turunkan dan juga merupakan f aksen. Kita turunkan menjadi f aksen dan ternyata f aksen juga adalah sebuah fungsi, maka f aksen dapat kita turunkan menjadi turunan kedua atau f double aksen atau f aksen dari f aksen. Nah, kemudian kalau misalnya f turunan kedua dari f itu adalah sebuah fungsi juga, maka f aksen kita turunkan menjadi turunan ketiga. Ya. Jadi turunan dari f aksen diturunkan lagi menjadi f aksen-aksen atau f ya, kemudian atau turunkan lagi menjadi order ketiga, misalnya turunan f aksen-aksen gitu ya, dan seterusnya. Catatan: bila turunan mempunyai interpretasi fisik kecepatan sesaat, maka turunan kedua diinterpretasikan sebagai percepatan. Apa yang dimaksud dengan percepatan? Yaitu sebuah ukuran dari perubahan laju atau laju perubahan dari kecepatan terhadap waktu. Ya. Perubahan kecepatan terhadap waktu. Oke. Nah, contoh. Bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan seperti ini? Misalnya adalah Y sama dengan sinus kuadrat 3X, ya. Y sama dengan sinus kuadrat 3X. Maka YU-nya itu sama dengan U pangkat 2 dengan U-nya itu atau GX-nya sama dengan sinus 3X, ya. Maka dy per dx sama dengan dy per du per dx, ya, itu sama dengan 2u. dy per du nya adalah 2u, turunkan menjadi 2u dikalikan du per dx nya itu adalah 3 nya keluar menjadi 3 cos 3x. Maka hasilnya adalah sama dengan 6. UU-nya adalah sinus 3x, berarti sin 3x kalikan cos 3x dy per dx. dy per dx nya itu bisa diubah menjadi 6. Oh ya, aduh lupa deh, 2 kali ini kali, berarti 3 kali, kalau nggak salah sinus 6x, lupa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita kerjakan untuk yang 2C. Misalnya hx sama dengan x pangkat setengah. Hx dengan x pangkat setengah, maka dh per dx itu sebanding dengan setengah x pangkat 1/2 minus 1, ini sama dengan setengah x pangkat minus setengah. Kemudian d per dx dari dh per dx atau d kuadrat h per dx kuadrat sama dengan, turunkan dari sini, ini menjadi minus setengah kali setengah jadi 1/4. Kemudian x pangkat minus setengah minus 1
ini menjadi d kuadrat h per dx kuadrat sama dengan minus seperempat x pangkat minus 3 per 2. Oke, kemudian ini berarti h aksen x. Ya, ini adalah h double aksen atau turunan kedua dari hx. Ya, ini juga sama, h double aksen x. Nah, bagaimana h triaksen x? Nah, ini tinggal turunkan saja dari sini menjadi minus kali minus menjadi plus, seperempat kali minus 3 per 2, minus seperempat kali minus 3 per 2 menjadi 3 per 6. Maaf, 3 per 8. 3 per 8 x pangkat minus 3 per 2 minus 1 sama dengan 3 per 8 x pangkat minus 5 per 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ada namanya turunan fungsi implisit. Misalnya kita punya sebuah fungsi 7y pangkat 3 ditambah y sama dengan x pangkat 3. Maka ketika kita ingin mencari garis singgungnya, masalahnya adalah bagaimana cara menghitung dy per dx-nya. Ya, jadi kita mencari dy per dx-nya. Ya, cara pertamanya adalah kita turunkan ruas kanan dan ruas kiri. Misalnya adalah 7y pangkat 3 itu kalau kita turunkan menjadi 7 kali 3 yaitu 21 y pangkat 2 dikalikan dengan y aksen atau dy per dx. Kenapa? Karena kan dia fungsi y-nya itu kita turunkan jadi sebagai pengali. Kemudian bagian y-nya sendiri yang ini kita turunkan menjadi dy per dx. Ya. Kemudian yang bagian ininya menjadi yang tadinya x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi 21y kuadrat dikalikan dy per dx atau y aksen ditambah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Kemudian kita uraikan menjadi dy per dx sama dengan 3x kuadrat dibagi 21y kuadrat tambah 1. Kalau kita misalkan hitung di titik 2,1, kita masukkan semuanya, hasilnya adalah dy per dx sama dengan 6 per 11. Masukkan ke dalam ini, jadi y minus y 0, y minus 1 yang ini dari sini. Kemudian kemiringannya 6 per 11, x minus 2. Hasilnya adalah menjadi 6x minus 11y minus 0 sama dengan 0. Minus 1 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, bagaimana untuk y sama dengan x pangkat r? Ya, y sama dengan x pangkat r ya, tetap sama dengan aturan turunan sebelumnya bahwa dy per dx-nya sama dengan r kali x pangkat r minus 1. Oke, contoh. Nomor 1 ya, y pangkat 5 tambah 7y sama dengan x pangkat 3 di titik minus 2, minus 1. Kemudian yang nomor 2 adalah y pangkat 3 minus x kuadrat tambah 2x sama dengan 1. Ya, kita tentukan dy per dx dan dy per dx. D kuadrat y per dx kuadrat, turunan pertama dan turunan kedua. Oke, kita lanjutkan, kita buat latihan soal, kita selesaikan latihan soalnya. Untuk nomor 1 yaitu y pangkat 5 tambah 7y sama dengan x pangkat 3 di titik minus 2,1.
kemudian nomor 2-nya. Oke. Jadi untuk yang solusi nomor 1 kita uraikan menjadi, kita turunkan langsung, ini menjadi 5y pangkat 4 dikalikan y aksen ya, ditambah ini 7 kali y aksen. Jadi yang ini diturunkan sama dengan x pangkat 3, 3x kuadrat. Kalau yang bagian ini, nah yang x pangkat 3-nya yang ini nih, ini kita langsung turunkan menjadi 3x kuadrat. Nah, hasil akhirnya adalah y aksen dikalikan dengan 5y pangkat 4 ditambah 7 sama dengan 3x kuadrat. Maka y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 3x kuadrat dibagi yang ini kan y aksennya pindah jadi ini, kemudian ini sama dengan dy per dx, y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 3x kuadrat dibagi bagian yang ini, menjadi 5x pangkat 4 tambah 7. Kita masukkan kemiringan di titik minus 2,1 minus 1 sama adalah, kita masukkan dy per dx di minus 2, minus 1 sama dengan, masukkan x nya minus 2, jadi 3 kali minus 2 kuadrat dibagi, ini bukan x tapi y pangkat 4, ini y dibagi 5y, berarti 5 kali minus 1 pangkat 4 ditambah 7, itu sama dengan 12 per 12 atau sama dengan 1. Maka dy per dx di minus 2, minus 1 adalah 1. Oke, maka garis singgung adalah y minus y 0 sama dengan m kali x kurangi x 0. Nah, y0 nya berapa? Y0 nya adalah minus 1, berarti minus kali minus jadi plus 1 sama dengan m nya adalah berapa? M nya adalah kemiringan 1 kali x minus x0, minus kali minus 2 menjadi plus 2. Artinya y sama dengan x tambah 1. Kenapa? Karena yang ini pindah ruas menjadi minus 1. Ini. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2 ya. Nomor 2 berarti soalnya adalah y pangkat 3 minus 2x kuadrat tambah 2x plus 1 sama dengan 1. Maka kita turunkan ini menjadi 3y kuadrat, turunannya langsung dikalikan y aksen minus 4x ditambah 2 sama dengan 0. Maka y aksen 3 kali y kuadrat kali y aksen sama dengan, ini pindah ruas ke sebelah sini menjadi 4x minus 2.
Kemudian ini menjadi Y aksen sama dengan 4X minus 2 per 3Y. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mencari Y double aksen? Y double aksen menggunakan aturan fungsi rasional, di mana F aksen kan bentuk Y aksennya itu adalah fungsi rasional, ya. Maka turunan keduanya ya diturunkan secara fungsi rasional, yaitu F aksen X dikalikan Gx dikurangi G aksen X kalikan Fx dibagi Gx dikuadratkan. Ya, double aksen sama dengan Fx nya adalah pembilang, menjadi 4 dikalikan 3y kuadrat minus 6y dikalikan Fx, yaitu 4x minus 2 dibagi apa ini? Dibagi 3y kuadrat. Oke. Tapi sepertinya salah. Oke. Lanjutkan. Nah, kita lanjutkan untuk belajar menggunakan aplikasi dari laju yang berkaitan. Jadi misalnya jika X dan Y merupakan dua perubahan yang berkaitan dan masing-masing berubah terhadap waktu, maka dx per dt dan dy per dt merupakan dua laju yang berkaitan. Contoh, air yang dituangkan ke dalam tangki berbentuk kerucut terbalik dengan laju 3 liter per menit atau 8 desimeter kubik per menit. Jika tinggi tangki tersebut adalah 24 desimeter dan jari-jari permukaan atasnya 12 desimeter, berapa cepatkah air naik pada saat tinggi 4 desimeter? Ya. Jadi misalkan V adalah volume, R adalah jari-jari permukaan, dan H adalah tinggi air, maka V sama dengan P per 3 R pangkat 2 H. Di sini R-nya adalah H per 2. Maka kita masukkan V-nya menjadi P per 12 kali H pangkat 3. Ya. Kemudian kita turunkan, turunan pertamanya menjadi P per 4 H kuadrat dH per dt. Maka kita dapatkan bahwa dP per dt nya adalah ini laju air yang dimasukkan sebesar 8 desimeter kubik per menit. Nah, pada H sama dengan 4 desimeter, kita akan mempunyai nilai ininya, dV per dt nya adalah 8, H nya adalah 4 kuadrat 16 dibagi 4 jadi 4. Jadi 4pi dH per dt. Maka dH per dt nya adalah 2 per pi desimeter per menit. Jadi intinya adalah kita menghitung dH per dt nya kan. Oke, contoh latihan silahkan dikerjakan. Ya. Ini juga silahkan dikerjakan latihannya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.